bertemu lagi dengan Mami Ica hari ini di Lentera Ramadan, tempatnya ngobrol seru, santai, tapi tetap penuh ilmu dari sekolah untuk semua. Hai para ex-learners siswa-siswi SMP UT Bumi Kartini Jepara. Hari ini kita bertemu lagi di Lentera Ramadan jilid yang kedua. Dan seperti biasanya kita kedatangan tamu istimewa hari ini yang tidak kalah dari episode sebelumnya. Kita kedatangan salah satu siswa berprestasi SMP UT Bumi Kartini Jepara dan juga ayahnya yang nanti akan bercerita bagaimana sih awal perjalanannya hingga kini menjadi salah satu siswa paling berprestasi di SMP UT dan bahkan juga di Jepara. Oke, kita sambut dulu, beri tepuk tangan yang meriah untuk kakak dan ayah. Boleh kenalan dulu nih sebelumnya, memperkenalkan namanya dulu kak. Oke, nama aku itu Evelunan Gali. Panggil aja Nino. Panggilnya Kak Nino dari kelas 8 reguler lebih tepatnya ya. Oke, kalau untuk ayah? Ayah Gali. Ayah Gali adalah ayah Kak Nino, oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol bersama Kak Nino dan Ayah Gali menceritakan tentang perjalanan kakak dari awal mula menekuni lomba-lomba atau olimpiade hingga kini menjadi sangat berprestasi. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaannya. Yang pertama, ya. Untuk Kak Nino nih, boleh cerita sedikit tentang sejak kapan dan mulai tertarik dengan matematika lebih khususnya, Kak? Pertama kali tertarik dengan matematika itu awalnya itu dari kelas 4, dari kelas 4 SD. Kemudian Dan ketertarikan ini itu membuatku kepilih buat masuk lomba WSN pas di kelas 5. Kelas 5-nya, oke. Berarti dipilih sama bapak ibu gurunya di SD ya? Ya. SD-nya adalah SD mana kak kalau boleh tahu? Panggang 1. SD Panggang 1 Jepara, oke. Kemudian berarti ditemukan bakatnya nih, kakak mungkin apa ya, nilai-nilainya matematikanya gitu bagus, kemudian akhirnya diminta untuk ikut di lomba OSN tingkat SD waktu itu nih. Oke, apakah langsung berhasil kak waktu itu? Enggak, kalau awal-awal. Kalau awal-awal enggak ya, karena itu namanya proses ya kak ya. Jadi memang proses, kita belajar dulu. Oke, namanya mau meraih sesuatu kan pasti nggak langsung instan jadi juara. Begitu juga dengan Kak Nino ya teman-teman. Jadi Kak Nino memang awalnya masih belajar dulu di awal, tapi sudah langsung di OSN MTK kelas 5 SD. Oke, boleh nggak sih diceritain kenapa sih kok lebih seneng matematika dibanding pelajaran yang lain kak? Matematika itu tuh lebih menantang dari pelajaran yang lain, lebih memberikan challenge. Challenge, oke. Seperti apa challenge-nya kalau boleh tahu nih? Dari kesulitan soalnya, dari skill problem solving yang dibutuhin. Logik juga ya kak ya, kalau Logik, kayak di olimpiade juga. itu biasanya ya logik ya. Jadi memang satu rumus bisa jadi ribuan soal yang menantang buat Kak Nino. Oke, baik nih. Berarti waktu pertama kali ikut olimpiade di kelas berapa tadi? 5 ya? Kelas 5 itu gimana sih perasaannya Kak Nino? Apakah sudah deg-degan atau gimana? Rasanya pas awal olimpiade itu percaya diri. Walaupun awal-awal gagal, tapi itu bagian dari proses. Bagus. Jadi memang kuncinya harus apa tadi kak pertama kali? Percaya diri. Percaya diri dengan kemampuannya, begitu nggak? Jadi memang mau mencoba dulu ya kak, walaupun belum pernah kan harus dicoba dulu, gitu ya. Oke. Kalau tadi ini dari versi Kak Nino nih menceritakan pengalaman pertamanya mengikuti olimpiade teman-teman. Nah kita coba tanya nih kepada ayah nih, bagaimana cara ayah atau mungkin orang tua dari Kak Nino ini menyadari atau menemukan bakat dan minat dari kakak di bidang matematika ya? Sebenarnya itu kami sebagai orang tua itu tahu kalau Kak Nino itu mulai suka matematika itu sebenarnya dari seleksi sekolah kelas 5 itu, Bu. Oh, oke. Soalnya dari kecil kakak itu lebih condong sukanya ke olahraga. Olahraga apa ya kalau boleh tahu? Dulu pertama itu renang, Bu. Ikut renang sampai kami berusaha untuk mensupport anak kita masukkan ke klub renang. Cuman dulu kan pas zamannya kakak kecil itu kan zaman COVID ya, Bu, COVID ya? betul, Ya, pandemi ya. itu terus karena saya juga khawatir itu saya tarik jangan dulu karena kan takutnya terkontaminasi karena air, Betul, gitu ya. air. Itu terus nyoba lagi ke badminton. Oh, jadi anak Iya. sport sebenarnya ya ini ya. Ya,
masuk ke badminton, ternyata badminton kok lama-lama kok capek. Fisiknya harus bergerak lari-lari. Dia terus ngomong ke bundanya dia, Bun, aku matematika aja. Sendiri, Gitu. yang minta sendiri. Dan kebetulan juga pas waktu itu ada seleksi untuk OSN. Ya. Dan alhamdulillahnya kakak itu terpilih untuk mewakili sekolahnya waktu itu hanya Kak Nino atau ada teman lainnya nih Kak? Kalau diingat ada nih, berarti ada yang lainnya nggih. Jadi memang salah satu yang terpilih untuk mewakili SD-nya ketika itu pun sebenarnya ayah awalnya ya tidak begitu tahu menau nggih ya. Tiba-tiba pasti diinfo kalau kakak ikut seleksi. Begitu ya. Berarti memang dulunya anak olahraga ya teman-teman. Di tengah kita mungkin tahunya Kak Nino adalah anak exact sekali gitu matematika, tapi ternyata juga bisa sport, bisa renang, bisa badminton, berarti juga sebenarnya sudah cukup handal ya karena sudah ikut les dan lain sebagainya. Mungkin lumayan Bu, bukan handal ya. Bisa gitu ya, lumayan. Berarti ada keahlian lain yang juga dimiliki ngoten nggih. Nah, reaksi ayah nih waktu pertama kali melihat dan mendengar kakak ya aku ikut seleksi olimpiade, itu bagaimana perasaannya ayah waktu itu ya? Ya sebagai orang tua pasti bangga ya Bu ya, karena siapa sih yang nggak bangga anaknya itu terpilih, apalagi ini untuk OSN. Betul. Ya mungkin ya karena dulu saya pada saat jadi siswa itu tidak pernah bisa ya Bu, dan OSN itu salah satu kasta tertinggi. Betul, mungkin ya dalam perolimpiadean gitu istilahnya. Jadi kita sangat bangga, kami sangat bangga dan sangat support. Jadi setelah itu kami mencoba untuk membekali kakak dengan bimbingan dan les ya. Langsung ya setelah itu ya berarti dari sekolah juga ada support, dari orang tua juga langsung oke Kak, kita cari nih tempat les yang mumpuni untuk kakak seperti itu. Oke, berarti tak terduga sebenarnya ini perjalanan awalnya ya. Saya pikir mungkin dari kelas 1 atau 2 itu sudah nampak gitu, enggak Kak? Kelas 1 2 berarti belum maksudnya belum begitu tertarik kah dengan matematika? Belum, masih ya udah biasa aja selayaknya anak SD awal gitu berarti ya Kak ya. Saya pikir dari awal tuh memang sudah matematika gitu, ternyata malah tidak terduga. Luar biasa sekali. Nih kita lanjut ke Kak Nino lagi nih. Mungkin untuk bagaimana sih Kak rutinitas kakak nih untuk belajar menjelang ketika mau olimpiade? Kan sering sekali gitu ya Kak, jarak olimpiade satu dengan olimpiade lainnya biasanya sangat sangat dekat. Kadang ada satu minggu gitu. Kadang dekat banget. Agak berjarak. Nah, persiapannya kakak gimana nih kalau ada yang mepet-mepet banget kayak gitu gimana? Untuk persiapan aku ada jam sendiri buat belajar di setiap malam. Kayak sekitar 1 jaman dan itu dilakukan setiap hari. Setiap hari rutin ya berarti sekitar berarti konsisten terus kayak gitu. Ada liburnya nggak Kak? Misalkan dari hari yang rutin itu ada liburnya nggak nih? Nggak ada. Berarti memang tekadnya luar biasa, tapi konsisten walaupun sebentar-sebentar tapi harus konsisten. Kuncinya itu ya. Dari jam berapa kalau boleh tahu? Dari jam 7 sampai jam 8 biasanya. Dari jam 7 sampai jam 8 itu memang ngerjain itu Kak, soal-soal olimpiade matematika gitu tuh. Pernah nggak sih Kak kayak merasa ingin kayak aduh capek, tuh pengen nyerah nih aku gitu, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Untuk menyerah enggak sebenarnya. Jadi memang memang karena dari awal sudah dari diri kakak sendiri ya sukanya ya, jadi memang ya dijalani gitu. Kayak capek gitu nggak sih harus les terus misalkan belajar gitu, capek nggak? Enggak, kan bagian dari proses juga. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu nih buat Kak Nino nih. Berarti memang sudah mantep ini. Berarti memang tujuannya ya salah satunya ingin itu ya Kak, mencapai target tertingginya apa nih kalau boleh tahu nih kita? Target tertinggi sekarang itu pengen dapetin OSN Mas. Berarti memang tidak ada kata menyerah istilahnya gitu ya. Kalau capek ya harus ingat dengan tujuan awalnya tadi bahwa punya target gitu. Nih. Menurut kakak nih, bakat dan latihan itu mana sih yang paling penting, atau apakah mereka sama-sama penting atau bagaimana?
jauh lebih penting latihan. Latihan, oke. Kenapa nih kok lebih penting latihan? Kalau buat olimpiade itu latihan jauh lebih penting. Soalnya dari aku sendiri itu emang dari sananya tuh nggak ada bakat. Oh, karena tadi ya kayak tiba-tibanya aja gitu. Jadi memang harus terus diasah istilahnya gitu ya. Biasa. Sama aku juga ketemu banyak orang berbakat tapi nggak pernah latihan yang akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Berarti betul sekali ya. Jadi memang latihan itu salah satu kuncinya gitu ya. Kalau punya bakat tapi didiemin, nggak mau berusaha, nggak mau berproses ya, nol hasilnya. Kayak gitu istilahnya. Berarti bagi Kak Nino memang latihan adalah kunci. Maka dari itu tadi nggak merasa lelah dengan latihan gitu ya Kak, walaupun rutin setiap hari gitu ya. Ya. Enjoy ya? Enjoy. Kalau latihan gitu sambil nyemil gitu atau enggak lah kira-kira? Boleh cerita nggak apa-apa. Boleh. Ya, Makan kalau gitu? Kalau misalnya lapar ya ganjel sambil makan. Oke, enjoy ya, berarti tetap enjoy ya. Nah, kalau dari ayah nih, kalau tadi kan Kak Nino yang latihan secara rutin itu yang 1 jam setiap malamnya, plus mungkin juga ada latihan-latihan lain ya pastinya. Nah, itu bagaimana sih cara ayah untuk mendampingi dan menenangkan kakak supaya tetap enjoy dan tidak merasa tertekan ya? Dulu itu di awal-awal itu ini cerita sedikit ya, Bu. Monggo ya. Ya, dulu itu di awal-awal itu saya itu bangun habitnya kakak dulu. Jadi walaupun mungkin awal-awal itu mungkin terkesan agak berat karena kan yang namanya membangun habit itu kan agak ya betul. Tapi setelah terbiasa itu kakak sudah tahu sendiri. Jadi udah jamnya dia belajar seperti yang disebutkan kakak tadi, setiap malam jam 7 sampai jam 8 itu udah otomatis dia. Nggak perlu istilahnya, nggak perlu ditutuk dulu gitu ya. Kadang kalau dia lupa itu tinggal diingetin kakak, itu udah otomatis dia masuk kamar. Kata kuncinya kalau yang diingetin kakak kita sudah langsung paham gitu. Oke, berarti ya memang susahnya memang di awal tadi ya. Itu yang membangun habit ketika waktu masih di SD ya atau ketika masih di SD. Yang di awal OSN tadi. Iya. Berarti memang habitnya yang membangun sesuatu kebiasaan itu memang yang harus istiqomah istilahnya ya, terus menerus. Betul. Harus mau sabar. Nah begitu. Nah kalau tantangannya nih selama mendampingi, mendukung dan juga mungkin menemani kakak nggak ya ketika pelaksanaan Olimpiade itu apa sih yang menurut ayah yang paling besar? Mungkin kan apakah jarak atau waktu atau pripun? Kalau untuk tantangan terbesar untuk anak Olim sebenarnya banyak sih Bu ya. Terutama ya ini mungkin sebagian besar itu pasti akan bilang biaya. Ya. Karena untuk mendampingi anak lomba itu selain lesnya yang jaraknya misalnya kan kita hampir bisa setiap minggu Bu. Apalagi kalau di semester ganjil itu universitas di Jawa Tengah, DIY itu kadang sampai Jakarta lomba-lomba swasta itu ya setiap minggu tuh kayak ada share. Alhamdulillah Kak Nino, alhamdulillah berarti Masya Allah luar biasa ini, berarti setiap minggu hampir ada jadwalnya gitu nih ya. Selama tidak mengganggu ada misalkan ada kompetisi yang lebih besar itu pasti kita berusaha untuk datang Bu. Karena kan kalau anak itu tidak dilatih betul. Untuk lomba-lomba seperti lomba di universitas itu kan selain soalnya itu berkualitas, betul. Juga mental mental bertanding karena kita ketemunya juga nanti sama anak-anak itu gitu. Betul. Wilayahnya kan ya itu aja istilahnya ketemunya anak-anak. Pasti punya relasi yang besar nggak Kak sama teman-teman Olim di Jawa Tengah mungkin ya? Jateng banyak. Jabar. Sudah punya banyak teman. Alhamdulillah. Berarti ya tadi ya salah satu manfaatnya ikut kompetisi adalah punya relasi yang luas gitu ya. Kalau saya lihat di acara Ruang Guru itu kan berarti pesertanya kan yang apa Kak namanya? Clash of Champions. Nah, itu kan juga salah satunya kan peserta-peserta OSN yang dulunya ketemu di SD, di SMP. Nah, siapa tahu nih teman-teman, nanti Kak Nino bisa jadi salah satu peserta, kemudian juga ketemunya sama teman-teman gitu ya. Berarti tantangannya memang tadi yang terbesar adalah
apa namanya, waktu, kemudian juga jarak ya. Oke, kemudian apakah di rumah tadi selain ada jam belajarnya ya, adakah waktu khusus atau peraturan khusus seperti pengaturan tentang gadget dan lain sebagainya untuk ayah? Pasti. Iya. Oke. Seperti apa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk gadget itu biasanya kakak saya batasi. Kalau untuk hari biasa. Tapi begitu sudah mendekati ke kompetisi utama kayak yang tahun kemarin itu di OSN ataupun di OMI itu bisa sebulan sampai 2 bulan sebelumnya itu udah full of gadget. Oke, bisa ya kak? Luar biasa, harus bisa ya, harus bisa ditahan. Berarti memang sudah kesepakatan awal gitu ya kak? Iya ya, dengan kakak ya, dan kakak ya siap dengan konsekuensi itu. Pernah nggak ngerengek satu kali aja ya itu, pernah nggak kak? Misalkan yang ditahan tadi loh, yang 2 bulan tadi, pernah nggak? Diinget-inget coba? Nggak? Atau pernah? Pernah, pengen ya kayak gatel gitu loh tangannya. Kalau putra kami kan kadang gitu ya, kayak sehari nggak pengen tuh kan gatel ibaratnya. Nah berarti Kak Nino ini luar biasa, secara mentally memang sudah siap gitu ya. Kemudian untuk Kak Nino, prestasi yang paling berkesan sejauh ini yang apa Kak? Ada 2 yang paling berkesan. Satu itu dari lomba OMI yang terakhir kemarin. Bukan. Atau yang mana? Lomba OMI itu lomba matematika terintegrasi dari Kemenang. Oke, betul. Lomba ini berkesan soalnya lomba ini itu ngasih aku banyak beasiswa, banyak kesempatan buat bersekolah ke depannya. Gitu ya. Sama lomba kedua namanya JTSO JSTO kan? JSTO ya. Iya. Itu swasta berarti ya? Iya. Swasta. Kenapa nih kak kok berkesan? Lomba ini berkesan soalnya itu challenge yang dikasihnya itu tuh challenge yang berat, asik juga. Gitu, seru berarti. Itu tingkat apa waktu itu? Nasional. Berarti teman-temannya dari wilayah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke, berarti OMI ya yang paling berkesan karena tadi ya berarti memang salah satu benefitnya juga nih teman-teman kalau punya banyak prestasi adalah tawaran beasiswa dari sekolah lanjutan. Itu pasti banyak berdatangan karena sekolah-sekolah lanjutan juga ingin merekrut istilahnya gitu ya anak-anak yang berprestasi begitu ya karena nanti bisa dilanjutkan di sekolahnya di situ, seperti itu istilahnya. Nah, untuk selanjutnya nih, pelajaran hidup yang paling berkesan atau terbesar yang dirasakan oleh Kak Nino dari ikut Olimpiade itu apa? Pelajaran paling besar itu dari Olimpiade itu pelajaran untuk jangan menyerah. Oke, jangan menyerah. Jangan menyerah di tengah. Jangan menyerah di tengah. Jadi kalau ada kegagalan itu adalah hal yang wajar. Luar biasa. Sekecil ini tapi sudah bisa berpikir dewasa loh teman-teman, karena kadang yang dewasa saja tuh kalau sudah gagal kadang udah alah nggak usah kayak gitu, tapi Kak Nino tetap mau mencoba karena bagi dia kegagalan itu hal yang wajar. Kalau tidak mau tidak mau dicoba lagi ya kita nggak akan tahu. Kayak siapa peneliti, siapakah Albert siapa yang apelnya jatuh melakukan penelitian itu kan berkali. Nah, Isaac Newton itu kan juga ya Kak ya, itu kan dia gagal berapa kali Kak? 9, pokoknya banyak pokoknya ribuan kali sampai di akhirnya baru bisa selesai. Nah itu seperti itu perjalanannya Kak Nino nih. Nah kemudian prestasi apa yang paling mengubah kepercayaan diri kakak di sekolah nih utamanya? Kalau mungkin dulu agak-agak pemalu atau gimana gitu, mungkin prestasi apa sih yang paling merubah kepercayaan dirinya kakak? Kalau prestasi matematika di sini kalau buat sekolah itu tuh memang berubah soalnya aku jadi dapat banyak banget kata-kata selamat dan juga dapat lebih banyak lagi permintaan buat bantu di matematika juga. Gitu. Jadi memang teman-teman kan mengucapkan selamat ibaratnya kayak gitu ya Kak, guru-guru. Jadi kakak merasa aku juga dihargai sama yang lain. Kemudian juga bisa membantu teman-teman ya Kak ya. Sering dimintain ini sama teman-teman di kelas gitu. Sering banget ya. Berarti memang itu ya Kak, malah bermanfaat itu ilmunya. Jadi sudah jadi kayak bapak ibu guru menyebarkan nilai-nilai baik dari apa yang dipelajari kakak. Jadi itu poin plus banget nih. Kemudian untuk ayah nih, selanjutnya kita pindah ke ayah. Tadi ketika di awal kan
di awal pertama kali kakak berprestasi kan pasti bangga. Nah sekarang nih semakin kesini nih prestasinya semakin banyak. Gimana sih perasaan ayah gitu? Ternyata kakak bisa konsisten seperti itu, bagaimana ya? Ya sebagai orang tua bangga sudah pasti ya Bu. Cuman untuk sekarang kami dari sisi orang tua itu lebih condong untuk gimana caranya kakak itu lebih bisa konsisten. Saja. Menjaga itu konsisten sampai kalau bisa nanti bisa diteruskan ke jenjang ya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, lebih sukses lagi gitu. Baik berarti memang orang tua mana sih gitu nggak ya yang tidak bangga gitu dengan anak yang masya Allah cara berpikirnya juga sudah dewasa dan bisa berprestasi sampai sejauh ini gitu nggak. Nah kemudian kalau ayah melihat kalau tadi kakak merasa lebih percaya diri karena teman-teman meminta bantuan dia bisa membantu teman dia juga merasa senang. Kalau ayah nih melihat dari versi orang tua, ayah atau mama gitu melihat kakak perbedaannya apa? Setelah kakak ini di matematik itu yang paling kelihatan itu sisi kritisnya Bu. Ya, lebih kritis ya. Gitu. Misalkan ya banyak sih Bu, misalkan kita ngobrol tentang sesuatu saja itu dia itu kritis banget itu menanggapinya itu. Jadi ya memang harus siap menghadapi itu, siap didebat. Sebagai orang tuanya harus menyiapkan jawaban istilahnya gitu nih ya. Karena kan biasanya itu kan memang anak matematika itu kan logiknya itu pasti akan lebih kuat. Dari situ dia pasti akan hal kecil pun pasti akan didebat sama dia. Berarti ya memang sering ya itu ya berarti ya. Tiap hari. Biasanya tuh boleh nggak sih contoh sedikit aja hal kecil apa sih yang dipertanyakan yang menjadi hal kritis yang ditanyakan sama kakak ya? Paling simpel saja lah. Kalau mungkin kalau ingat. Apa ya Bu? Ya misalkan Kak, kayak kita kesini. Kenapa kok harus kesini? Biasanya gitu. Pergi ke suatu tempat aja harus ada reason yang jelas istilahnya seperti itu enggak ya? Berarti memang berpikir kritisnya menjadi lebih terasah karena tadi ya logiknya memang sangat jalan gitu. Kalau memang mendengar istilah di Olimpiade itu kan kadang anak yang pintar dengan yang logikanya bisa lebih baik itu kan memang harus seimbang gitu ya. Oke baik. Nah tadi nih ketika ayah dan kakak serta mungkin dengan mamah juga nggak ya? Masih kan mendampingi lomba kemana-mana. Paling jauh kemana ya waktu itu? Yang Omi waktu itu kemana kan? Omi Banten. Nah itu kan jauh ya. Pasti kena udara panas, kena cahaya panas gitu. Nah mungkin nih ayah, mama atau Kak Nino nih, Bunda mau memperkenalkan salah satu skincare. Ini kita punya Avika 3 Skincare. Nah ini adalah salah satu skincare yang merupakan paket perawatan kulit lengkap nih. Bisa untuk kulit normal dan kulit berjerawat. Jadi untuk yang ada juga dia ada tonernya, ada sunscreen, kemudian juga ada krim malam, krim anti jerawat dan juga ada serum wajahnya. Nah, untuk ini produk ini aman untuk pria, wanita, muda maupun tua. Jadi ayah, Kak Nino, mama itu juga sebenarnya boleh pakai. Bahkan ibu hamil dan penyusui juga boleh menggunakan Avika 3 Skincare ini. Nah, untuk sunscreennya ini dipenuhi dengan SPF 50, jadi sangat cocok untuk kulit yang kering dan normal dengan kandungan zinc dioxide dan juga niacinamide untuk menyamarkan noda hitam. Sedangkan untuk paket aknenya atau jerawat itu memberikan perlindungan kulit dari sinar UV dengan SPF 30 serta memiliki kandungan sulfur pada krim malam yang mampu mengontrol minyak berlebih. Nah, teman-teman, untuk paket Avika 3 Skincare ini sudah bisa didapatkan di Apotik Said 2, lebih tepatnya di Welahan ya. Nanti bisa mungkin juga mencari informasi lebih lanjut di media sosial dari Avika 3 Skincare. Gitu ya, jadi nanti mungkin bisa kenalan dengan Avika 3 Skincare. Gitu ya Kak ya. Kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Nino. Tips nih buat temen-temen, kalau tadi kan Kak Nino memang bakatnya muncul di kelas 4 tadi ya. Titik poin awalnya tuh di kelas 4 nih. Mungkin bagi teman-teman yang di SMP ini sudah merasa terlambat mungkin ya. Kalau sudah di SMP sudah terlambat, mungkin ada nggak sih tips bagi temennya Kak Nino yang merasa bahwa matematika itu sulit? Ini kembali lagi ke poin tentang latihan. Yang penting itu latihannya tuh harus konsisten dan dilakukan setiap hari.
biar gitu ya Kak ya, nggak takut gitu ya. Mereka takut karena atau mereka mikir sulit karena nggak pernah ketemu soalnya gitu istilahnya. Jadi memang harus latihan terus gitu ibaratnya ya. Nah, kakak juga mungkin bisa membagi waktu nih, bagaimana sih cara membagi waktu latihan, waktu bermain dan waktu sekolahnya? Kalau buat waktu saya itu punya rutin. Rutinnya itu tuh, kalau tadi kan yang belajar malam ya? Iya, rutinnya itu tuh ditengahi sama hal-hal yang penting. Kalau misalnya buat hal-hal yang nggak terlalu penting itu tuh buat disisipkan di sela-sela waktu kosongnya aja. Oke, berarti kalau yang memang bermanfaat ya tetap dijalani di sela-sela latihan masih boleh. Tapi kalau yang kurang begitu ya nanti di waktu yang slow lah istilahnya gitu ya Kak, yang waktu lombanya nggak yang sebegitu banyak. Segitu padat. Oke, ada nggak sih waktu jam bermain kakak gitu, main sama teman gitu, ada nggak ya? Atau kakak? Kalau buat main sama temen itu ada. Kadang-kadang mungkin nggak ada juga. Oke. Jadi masih ada waktu lah setidaknya dengan teman gitu ya di sela-sela waktu belajarnya. Tapi kakak, alhamdulillahnya kakak tetap enjoy ya dengan jadwalnya itu tadi ya. Dan alhamdulillah juga tetap bisa menghasilkan prestasi gitu. Boleh, ini teman-teman nih, kalau Bunda boleh cerita sedikit nih. Kak Nino ini adalah menjadi salah satu siswa terbaik yang memiliki kurasi prestasi ayah di Puspresnas. Itu adalah situs resmi dari Kemendikdasmen yang mana itu mengakumulasi perolehan prestasi dari para siswa di Indonesia. Dan sejauh ini Kak Nino berada di peringkat 1 bagi siswa-siswa yang sudah memasukkan atau menginput data di kurasi untuk di Puspresnas nomor 1 di Jawa Tengah loh teman-teman. Beri tepuk tangan dulu untuk Kak Nino. Dan yang lebih fantastis juga nih, tidak hanya di Jawa Tengah, di nasional ayah itu juga berada di peringkat ke-8. Bayangkan nih, satu Indonesia yang mengkurasikan tadi prestasinya. Kak Nino salah satu yang aktif ikut lomba dan aktif untuk mengkurasikan tadi prestasinya, karena nanti jangkanya manfaatnya itu ya sangat panjang gitu ya. Manfaatnya apa nih kalau boleh tahu untuk kurasi seperti itu ya? Kurasi itu kan sebenarnya itu kan untuk menghindari adanya apa itu pemalsuan gitu ya. Okay. Jadi sekarang itu kemarin kok kelihatannya itu beberapa sekolah unggul itu mensyaratkan untuk prestasi itu harus yang sudah dikurasi. Oke. Berarti memang teman-teman nih yang punya prestasi harus rajin nih dikurasikan saja, nggak ada salahnya karena itu jangka panjang gitu. Seperti Kak Nino ini sangat rajin, ayah juga sangat mensupport untuk selalu mengupdate kurasinya gitu ya, bekerja sama dengan sekolah itu juga berkomunikasi, setiap ada prestasi pasti dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Nah, untuk orang tua Kak Nino dan juga Kak Nino nih, harapan ayah dan juga cita-cita kakak ke depannya seperti apa? Mungkin dari ayah dulu, harapan untuk Kak Nino seperti apa ya? Harapan dari saya mungkin dengan bundanya ya Bu ya, itu kakak bisa tetap nanti melanjutkan sesuai dengan keinginannya kakak, apa yang kakak sukai. Ayah dan bunda berharap bisa untuk melanjutkan di salah satu sekolah unggulan nanti untuk SMA-nya, terus bisa berkuliah di tempat terbaik, mau di Indonesia atau bukan di Indonesia, dengan beasiswa kan. Masya Allah. Ya, harapan kami seperti itu Bu. Oke, berarti memang harapannya tetap mencintai apa yang dipilih kakak memang sudah memilih matematika pada lebih spesifiknya, jadi tetap dijalani dengan rasa cinta dan tetap enjoy sehingga nanti bisa bermanfaat, bisa lanjut di jenjang SMA-nya yang terbaik bagi Kak Nino, dan juga harapannya di kuliahnya juga sama, dan kalau bisa malah menggunakan beasiswa. Itu salah satu harapan dari ayah untuk Kak Nino. Nah, kalau Kak Nino nih, kalau tadi dari harapan ayah, kalau Kak Nino sendiri cita-cita dan harapannya gimana? Kalau buat harapan dulu ya, saya punya target kuliah. Saya mau kuliah di MIT. MIT, apa itu kalau boleh tahu nih teman-teman nih? MIT itu panjangannya nih.
Massachusetts itu ya. Massachusetts Institute of Technology. Masya Allah. Itu boleh tepatnya di negara mana Kak kalau boleh tahu? Di Amerika Serikat. Masya Allah, luar biasa loh. Jadi harus dari kecil sudah punya target nih teman-teman. Ini bakal kelas 8 ya Kak ya. Sudah punya target mau kuliahnya di MIT. Jurusannya apa? Jurusannya saya kalau nggak mau ngambil engineering, saya mau ngambil jurusan matematikanya. Ya Allah, Bunda sampai merinding loh. Jadi memang sudah sangat detail sekali gitu loh ya. Dengan usia kecil ini gitu ya, kakak sudah punya target. Itu apakah dari ayah ada ini Kak, ada sekolah-sekolah ini atau dia sendiri nih ya yang malah semakin tertarik saya ini? Saya malah tidak pernah tahu. Oh gitu. Kalau saya yang nanya di rumah itu malah tidak pernah mau ngomong. Oh gitu. Saya tahu itu malah dikasih tahu sama Pak Wahyu. Pak Wahyu pelatihnya nih. Pelatihnya matematika. Kalau sama pelatihnya malah dia mau cerita. Iya mau cerita. Iya. Oke, berarti ya. Kalau sama saya, sama bundanya itu malah nggak mau malu. Masih malu-malu mungkin ya. Oke. Berarti pengen ke MIT itu salah satu harapannya. Iya. Ada lagi nggak Kak Nino? Udah itu aja sih. Itu aja ya. Tetap berprestasi tentunya ya Kak ya, supaya tadi harapannya bisa ke MIT di Amerika Serikat. Oke teman-teman, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan cita-cita dan juga harapan dari ayah dan juga Kak Nino. Harapan Bunda juga sama untuk Kak Nino dan juga untuk teman-teman yang lainnya, bahwa tadi betul kata Kak Nino, kuncinya ada di mana Kak tadi? Di Usaha dan juga di latihan. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Karena itu adalah kunci dari kesuksesan teman-teman semua. Ketika kakak sudah menyerah di tengah jalan, padahal tidak tahu ujungnya di sana ada sebuah kesuksesan, ya kita pasti tidak akan pernah mencapai sebuah kesuksesan. Gitu ya teman-teman. Setuju Kak Nino? Setuju. Oke, kita beri semangat untuk Kak Nino supaya selanjutnya tetap berprestasi, tetap membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, SMP UT, dan nanti bisa sekolah dan melanjutkan kuliah sesuai harapannya, yaitu di MIT gitu ya kakaknya. Terima kasih sekali untuk waktunya hari ini ayah dan juga Kak Nino sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dan juga memberikan inspirasi kepada teman-teman semua dan juga orang tua di luar sana. Siapa tahu nanti ada generasi-generasi selanjutnya ya Kak ya. Siapa tahu adik juga sudah mulai dibimbing seperti itu mungkin ya nanti bisa gitu sebagai penerus Kak Nino dan juga yang lainnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya di Lentera Ramadan Jilid yang kedua dengan episode yang tidak kalah seru. Sekali lagi Bunda mohon maaf jika ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.